Halo Sobat Rokeu semua. Di video pertama tadi kita sudah membahas penjelasan apa itu OMSPAN dan tutorial mengakses dan pengenalan menu apa saja yang ada di OMSPAN. Untuk kali ini di video kedua kita akan membahas tentang tutorial olah data dari OMSPAN. Sebelumnya, mengapa untuk data SPAN atau data OMSPAN harus diolah kembali? Karena untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam pengambilan keputusan untuk atasan kita atau juga untuk pemeriksaan laporan keuangan. Sekedar informasi, untuk setup penjelasan Excel dan laporan realisasi ini adalah setup yang sudah berjalan dari awal tahun atau awal periode ini. Untuk detail lebih lanjut akan dibahas pada kesempatan lainnya. Sebelum kita mulai mengunduh dan mengolah data dari OMSPAN menjadi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja, pertama yang perlu diperhatikan adalah karena semua proses olah data nanti menggunakan rumus Excel, jadi harus dipastikan sudah memiliki folder direktori yang sesuai dengan rumus Excel di file laporan realisasi anggaran nanti. Karena semua rumus nanti akan link data di direktori D, maka pastikan kita buat folder yang bernama 1_LAP spasi harian spasi LRA_2025 di direktori D. Lalu step selanjutnya kita bisa download data pendukung di website OMSPAN. Ada 3 file pendukung yang kita harus download untuk mengolah data OMSPAN. Pertama, kita buka website OMSPAN. Setelah masuk di website OMSPAN, kita bisa pilih menu yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih data realisasi, lalu pilih submenu kegiatan per jenis belanja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih gambar atau logo Excel untuk mendownload data tersebut. Setelah berhasil di-download file Excel tersebut, kita bisa lanjut mendownload data olah yang kedua. Kita bisa pilih menu pojok kiri atas kembali, lalu pilih menu data realisasi, lalu pilih submenu satker per jenis belanja. Akan muncul tampilan data berdasarkan satker per jenis belanja atau realisasi belanja satker per jenis belanja. Untuk mendownload data olah di menu ini, sama seperti sebelumnya, kita pilih logo Excel, lalu otomatis data akan terdownload. Selanjutnya, untuk mendownload data olah yang terakhir, kita pilih menu kiri atas, lalu menu informasi pendapatan, lalu pilih submenu realisasi pendapatan per akun. Lalu akan muncul tampilan data pendapatan berdasarkan akun. Untuk mendownload data olahnya, langkah yang kita lakukan sama, yaitu klik pada logo Excel. Nanti secara otomatis data akan terdownload. Untuk langkah selanjutnya, apabila ketiga data olah sudah kita download, yang harus kita lakukan adalah memindahkan data olah tersebut ke folder 1_LAP spasi harian spasi LRA_2025 di direktori D yang sudah kita buat di awal tadi. Tujuannya adalah agar rumus pada data utama nanti akan mudah terupdate. Setelah kita pindahkan ketiga data olah yang sudah kita download tadi, step selanjutnya adalah kita merubah name file data olah yang tadi sudah kita download sesuai dengan jenis datanya. Untuk penamaannya, ini berformat jenis data, diikuti tahun, bulan, tanggal file tersebut di-download. Sebagai contoh, pertama, kita ubah file realisasi belanja per kegiatan ini menjadi K20250918 karena untuk file tersebut kita download pada tanggal 18 bulan 9 2025. Selanjutnya, kita rename data olah yang kedua. Kita rename file realisasi belanja satker per jenis belanja menjadi 20250918. Untuk yang terakhir, kita rename file realisasi pendapatan per akun. Karena file ini memuat data realisasi pendapatan, maka kita akan ubah file name-nya menjadi PNBP diikuti tahun,
bulan, dan tanggal file tersebut di-download. Seperti yang sudah kita bahas di awal, selain 3 data olah yang kita download dan kita ubah namanya, kita juga harus menyiapkan file utama yang kita gunakan untuk menyusun laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja yang sudah memiliki rumus utama. Karena sebelumnya kita sudah punya file utama laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja dari tanggal yang lalu, maka kita hanya tinggal copy paste file dari tanggal sebelumnya, lalu kita ubah dengan tanggal saat ini. Setelah semua data file yang kita butuhkan sudah siap, langkah selanjutnya adalah kita buka semua file yang sudah kita siapkan tadi. Tujuannya adalah agar mempermudah proses refresh dan link data menggunakan rumus Excel yang ada. Untuk file yang sudah terbuka tadi, kita minimize terlebih dahulu. Lalu step selanjutnya, kita pilih file R20250918 untuk mengolah data dan dijadikan laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja. Pada file ini memiliki banyak sheet Excel, namun tidak semua kita akan olah. Kita akan olah data pada sheet mulai dari D_satker_olah, lalu D_KEG atau kegiatan, lalu narasi, lalu print_E1, lalu kegiatan, lalu nasional, lalu perubahan pagu, ada juga kewenangan, belanja, satker, lalu sebelum _real, lalu ada kegiatan setgen, dan yang terakhir adalah dashboard setgen. Step selanjutnya, kita mulai dengan olah data pada sheet D_satker_olah. Kita bisa lihat pada bagian D_satker_olah sudah ada rumus yang akan membantu kita untuk mengupdate data. Kita bisa lihat pada rumus yang ada, karena terdapat direktori D pada rumus, maka data olah yang kita download dan data utama yang kita rename tadi harus sesuai penempatan dan penamaannya, agar rumus bekerja dengan baik. Selanjutnya, kita blok semua area data, lalu kita pilih Find and Replace. Lalu di kolom Find kita masukkan nama file yang lalu, yaitu 20250917, dan di kolom Replace kita masukkan 20250918. Lalu kita klik Replace All, maka otomatis data akan terupdate dengan data olah baru yang sudah kita download dan rename tadi. Selanjutnya, kita olah data di sheet D_KEG. Alur yang akan kita lakukan sama dengan sebelumnya. Kita blok semua area data, lalu kita pilih Find and Replace. Lalu di kolom Find kita masukkan nama file yang lalu, yaitu 20250917, dan di kolom Replace kita masukkan 20250918, lalu klik Replace All, maka otomatis data akan terupdate. Kita dapat memperhatikan kesamaan data yang kita update dengan melihat dua jumlah data ini di sheet D_satker_olah dan di D_KEG. Jika sudah sama, kita bisa lanjut ke sheet narasi. Pada bagian narasi ini, memuat informasi utama dari laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja Sekjen dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mulai dari pagu per eselon 1, lalu pagu per jenis belanja. Harus dipastikan nominal pagu per eselon 1 dan per jenis belanja harus sama. Lalu ada realisasi belanja. Pada bagian realisasi belanja ini memuat ringkasan informasi realisasi. Terdiri dari realisasi belanja, persentase realisasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan, lalu rata-rata realisasi belanja nasional,
lalu ada urutan realisasi belanja tingkat nasional, dan jumlah satker dekonsentrasi. Untuk mengupdate bagian realisasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan, kita dapat melihat pada tabel update realisasi yang ada di sebelah kanan. Kita dapat samakan nominal di poin A dengan tabel sebelah kanan. Begitu juga untuk poin B, mengenai persentase realisasi belanja nasional KL berdasarkan SPAN. Lalu ada juga tabel yang memuat informasi tentang realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Untuk mengupdate data PNBP, kita bisa refresh link rumus data ke data olah PNBP yang sudah kita download. Untuk mempermudah, saya melakukan split screen agar dapat mengecek langsung kesesuaian datanya. Pertama, pada file PNBP 20250918, kita jumlahkan terlebih dahulu kolom realisasi dan kolom non-pajak. Setelah kita jumlahkan total masing-masing kolom, kita ubah formatnya menjadi number dan koma agar mempermudah melihat nominal tersebut. Selanjutnya, kita kembali ke file R20250918, lalu ke tabel PNBP. Pilih salah satu sel pada kolom realisasi. Lalu kita ubah rumus yang ada pada bagian PNBP 20250917 menjadi PNBP 20250918. Setelah berhasil terubah, kita tinggal menarik rumus tadi ke bawah. Maka otomatis kolom realisasi akan terupdate. Bagian jumlah kolom yang ada di tabel kanan juga akan ikut terupdate. Selanjutnya, kita bisa ubah format narasi di bagian PNBP menyesuaikan dengan nominal dan persentase yang sudah terupdate yang ada di kanan tabel. Selanjutnya, kita bisa olah data pada sheet print_E1. Pada tabel ini memuat realisasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan, berisi informasi tentang nama unit eselon 1, pagu awal, pagu, realisasi, persentase, sisa pagu, dan persentase sisa pagu. Pada bagian ini, kita mulai dengan merubah tanggal yang ada di row ketiga dengan cara klik sel A3. Lalu ubah angka 17 menjadi 18. Ini menyesuaikan dengan kapan data di-download dan diolah menjadi laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, kita ubah keterangan sumber data ini dengan mengubah keterangan pada pukul berapa kita mendownload data olah tadi. Karena untuk keterangan sumber data ini menggunakan rumus, maka secara otomatis untuk sheet lain yang memiliki keterangan sumber data akan terupdate. Selanjutnya, kita bisa olah data pada sheet kegiatan. Pada tabel yang berjudul realisasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025 ini, memuat detail realisasi belanja kementerian berdasarkan kegiatan per unit eselon 1. Karena untuk periode atau tanggal tabel sudah kita update sebelumnya, yang perlu kita lakukan adalah pilih salah satu sel pada tabel tersebut, lalu klik kanan, lalu klik refresh. Maka data akan otomatis terupdate. Setelah itu, kita pastikan kembali untuk jumlah pagu dan realisasi dari tabel tersebut apakah sudah sama dengan data olah kita. Selanjutnya, kita olah data di sheet nasional yang memuat tabel tentang peringkat realisasi belanja kementerian negara atau lembaga pada tahun 2025. Untuk mempermudah, kita split screen terlebih dahulu. Untuk mengupdate data pada tabel ini, sumber datanya ada pada OMSPAN di menu realisasi dan submenu peringkat realisasi belanja KL. Berikut adalah tampilan peringkat realisasi belanja kementerian atau lembaga. Langkah selanjutnya, kita copy paste semua yang ada di OMSPAN mulai dari angka 1 sampai persentase paling bawah. Lalu kita paste di tabel Excel. Setelah itu kita klik
tombol panah kanan yang ada di bawah. Lalu kita ulangi langkah yang sama untuk mengcopy paste mulai dari nomor 26 sampai 50. Lalu kita paste pada Excel. Selanjutnya kita klik kembali tombol panah kanan yang ada di bawah. Lalu kita ulangi langkah yang sama, yaitu copy paste. Selanjutnya kita klik kembali tombol panah kanan yang ada di bawah. Lalu kita ulangi langkah yang sama, yaitu copy paste dari nomor 76 sampai 100. Selanjutnya kita klik kembali tombol panah kanan yang ada di bawah. Terakhir kita copy paste dari nomor 101 sampai 104. Setelah proses copy paste daftar di Omspan selesai, langkah selanjutnya kita rapihkan data tabel Excel tersebut. Pertama, kita blok terlebih dahulu semua tabel, lalu kita klik border, lalu pilih all border. Selanjutnya, karena angka-angka pada tabel masih belum rapi, yang kita lakukan adalah pilih Find and Replace. Lalu di kotak Find What, kita isi tanda koma. Lalu di kotak Replace, kita kosongkan. Lalu klik Replace All. Maka semua koma yang ada di tabel akan terhapus. Langkah selanjutnya, kita klik logo koma yang ada di bagian number. Maka angka-angka yang ada pada tabel akan tersusun rapi. Selanjutnya, kita perhatikan ada dua kolom di bawah yang berjudul selisih. Kita harus pastikan kedua kolom ini hasilnya 0 atau tidak ada atau kosong. Jika ada perbedaan, langkah yang kita harus lakukan adalah dengan cara merubah rumus kolom tersebut dengan cara menyesuaikan dengan posisi Kemnaker pada tabel tersebut. Selanjutnya, kita beri tanda pada daftar di mana posisi Kementerian Ketenagakerjaan berada. Karena Kemnaker berada pada posisi 5, maka kita beri tanda merah pada dasar tabel dan kuning pada tulisannya. Selanjutnya, kita akan membuat susunan realisasi belanja kementerian atau lembaga berdasarkan besaran pagu. Untuk prosesnya, kita bisa blok pada bagian nama kementerian atau di B5 dan total pagu C5 hingga C108. Lalu kita copy paste ke tabel yang ada di sebelahnya. Setelah berhasil dipaste, kita klik Sort and Filter, lalu pilih Custom Sort, lalu pilih Largest to Smallest. Maka data akan tersusun berdasarkan pagu yang terbesar hingga terkecil. Dan kita dapat mengidentifikasi posisi Kemnaker berada di posisi 16. Jadi, pada sheet ini, kita dapat mengetahui untuk posisi dari Kemnaker ini berdasarkan realisasinya berada di peringkat kelima, dan berdasarkan besaran pagu, Kemnaker berada di peringkat 16. Selanjutnya, kita bisa mengolah data sheet perubahan underscore pagu. Pada bagian ini, kita harus memperhatikan kolom pagu revisi dan kolom blokir. Untuk nominal pada kolom pagu revisi dan kolom blokir, kita bisa lihat berdasarkan Omspan. Kita bisa lihat di menu data ketersediaan dana dan di sub menu per eselon 1. Untuk kolom pagu revisi, kita bisa lihat di tampilan Omspan di bagian pagu. Kita wajib memastikan tidak adanya perbedaan nominal. Lalu untuk kolom blokir, kita bisa lihat di tampilan Omspan di bagian jumlah blokir atau direvisi. Kita wajib memastikan juga tidak adanya perbedaan nominal. Setelah semua angka sama, kita bisa lanjut ke sheet kewenangan. Terdapat tabel realisasi belanja berdasarkan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk merefresh atau mengupdate data tabel ini, kita hanya perlu pilih salah satu sel yang ada, lalu klik kanan, lalu pilih refresh, maka secara otomatis data akan terupdate. Selanjutnya, kita akan olah data di sheet belanja.
Pada sheet ini diisi tabel realisasi belanja kementerian per belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal berdasarkan unit eselon 1. Untuk mengupdate data ini, kita bisa scroll ke atas hingga muncul tabel yang ada di atas kiri. Lalu kita klik salah satu sel yang ada, lalu kita bisa klik kanan, lalu pilih refresh. Maka data akan terupdate secara otomatis. Sebelum melanjutkan ke sheet data lain, kita harus perhatikan dua tabel jumlah ini. Apakah nominal sudah sesuai dengan data olah pertama kita? Jika sudah sesuai, kita bisa lanjut olah data ke sheet selanjutnya, yaitu sheet Satker. Pada sheet Satker, terdapat tabel realisasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025 berdasarkan Satker, mulai dari Satker yang ada di Sekretariat Jenderal hingga Satker yang ada di Ditjen Bina Lavotas. Untuk proses mengupdate data pada tabel ini sangat mudah. Tinggal kita klik kanan pada sel yang mana saja, lalu pilih refresh. Maka secara otomatis data akan terrefresh atau terupdate. Sebagai catatan, apabila setelah kita refresh data muncul garis seperti ini, kita bisa perkecil ukuran sel D agar semua sel masuk dalam satu ukuran printout. Setelah itu, kita bisa perhatikan juga dua sel jumlah yang ada di bawah apakah sudah sesuai nominalnya dengan data olah kita. Kita bisa samakan dengan sheet-sheet sebelumnya yang sudah kita update. Jika sudah sesuai semua, kita bisa lanjut ke sheet selanjutnya. Kita bisa olah data sheets belum _real. Pada sheet ini berisi tabel tentang Satker belum realisasi yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan atau Satker dekonsentrasi. Pada tabel ini berisi Satker yang ada di unit eselon 1, yaitu Sekretariat Jenderal. Dan untuk mengupdate-nya, sama dengan cara update data di sheet sebelumnya, kita bisa pilih salah satu sel yang ada, lalu klik kanan, lalu pilih refresh, maka data akan secara otomatis terupdate. Kita bisa klik pada sheet kegiatan _sekjen. Pada sheet ini, semua data pada tabel sudah secara otomatis terupdate. Jadi kita tidak perlu mengubah apapun. Sama juga dengan sheet terakhir, yaitu sheet dashboard _sekjen. Pada sheet ini, semua data pada tabel sudah secara otomatis terupdate, jadi kita tidak perlu mengubah apapun. Lalu kita bisa kembali ke sheet narasi. Karena kita tadi sudah menyusun peringkat realisasi belanja kementerian, dan Kemenaker berada di peringkat 5 dan ada di peringkat 16 berdasarkan besaran pagu, maka kita pastikan di nomor 2 dan dashboardnya apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya kita cek kembali di nomor 2 poin C, apakah persentase realisasi nasional sudah sesuai atau belum. Jika belum, kita bisa ubah dengan cara klik di sel bagian nomor 2 poin C, lalu kita ganti angka sesuai dengan persentase terupdate-nya. Jangan lupa kita cek dan pastikan kembali untuk nominal pada pagu dan realisasi berdasarkan realisasi belanja Kemnaker atau secara nasional dari kotak update yang ada di kanan. Untuk proses update data atau olah data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja, Sekjen dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah selesai. Selanjutnya, karena laporan ini akan kita share, maka kita harus terlebih dahulu ubah filenya dari file Excel menjadi file PDF. Untuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja ini, kita akan buat menjadi dua file PDF. Yang pertama, laporan yang berisi semua detail atau laporan kementerian, dan yang kedua adalah laporan yang memuat dashboard Sekjen. Untuk langkah-langkahnya adalah: pertama, kita blok terlebih dahulu sheet mana saja yang akan kita jadikan PDF.
kita pilih blok sheet narasi hingga sheet belum underscore real dengan cara klik sheet narasi, lalu sambil kita tahan tombol shift, kita klik sheet belum underscore real. Lalu kita klik file, lalu pilih print. Untuk kolom printer, kita ubah menjadi Microsoft Print to PDF. Lalu klik print. Akan muncul pop-up box untuk menambahkan file. Penyimpanan data ini akan otomatis tersimpan di direktori D dan file 1_lap_harian _LRA_2025. Untuk PDF yang pertama ini kita bisa namakan R20250918 sesuai dengan nama file utama atau file laporan realisasi anggaran kita. Selanjutnya kita buat file PDF yang kedua. Untuk langkahnya kita klik pada sheet dashboard_sekjen, lalu klik file, lalu pilih print, dan untuk kolom printer kita ubah ke Microsoft Print to PDF. Karena di kolom printer kita masih dalam format Microsoft Print to PDF, jadi kita tidak perlu untuk mengubah apapun. Lalu klik print. Akan muncul pop-up box untuk menambahkan file. Kita bisa menambahkan PDF ini dengan file name yang sama dengan sebelumnya, namun kita tambahkan _sekjen karena file ini memuat informasi dashboard sekjen. Jadi untuk penamaannya adalah R205909-sekjen. Lalu klik save. File PDF akan otomatis tersimpan di direktori D dan di file 1_lap spasi harian spasi LRA_2025. Dan inilah hasil akhir dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja sekjen dan kementerian yang kita akan share ke atasan melalui grup untuk informasi dan bahan dasar dalam pengambilan keputusan. Demikian tadi video tutorial pengolahan data Omspan menjadi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Semoga video tutorial tadi dapat membantu dalam pemahaman dan ketika kita mengolah data. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya.